Di video kali ini kita akan bahas sebuah dongle. Kebetulan dongle ini saya dapat dari sebuah giveaway yang diadakan Beyond the Music. Dan tentu saja dongle ini akan menjadi daily driver saya untuk menemani review saya juga. Bagaimana performa dan suaranya? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Questyle, betul apa tidak ya pronunciation-nya? Ya anggap aja betul lah. Jadi Questyle adalah sebuah perusahaan dari China, di mana lebih tepatnya mereka berlokasi di kota Shenzhen, yang sudah tidak diragukan lagi reputasinya di dunia audio. Questyle sendiri adalah perusahaan yang berfokus pada DAC-M, baik itu portable ataupun desktop, selain itu DAP dan juga dongle USB seperti di hadapan kalian. Pengalaman saya pribadi sendiri menggunakan produk Questyle, pernah saya coba salah satu DAP yang cukup jadul mereka, yaitu KP1R. Dia memiliki suara yang menurut saya cukup unik, bright, dan sangat-sangat mengesankan bagi saya pribadi. Walaupun secara UI lalu juga ada bug di mana baterai indikatornya sedikit bermasalah, ya mungkin secara software tidak terlalu matang, juga UI-nya bisa dikategorikan juga agak sedikit ketinggalan dibandingkan DAP-DAP modern sekarang ini. Tapi yang tidak bisa terbantahkan yaitu suara mereka bisa dikategorikan sangat matang dan very good sounding. Untuk USB 1 ini, kita bisa lihat bahwa USB 1 ini sangat-sangat mungil, tapi walaupun mungil, dia sudah mendukung untuk semua format lagu. Jadi kalian lempar format apapun, dia bisa memutar dengan baik, baik itu di SD ataupun MKA sekalipun. Untuk kompatibilitasnya pun ini sangat lengkap. Dia memiliki port belakang USB Type-C, di mana kalian bisa koneksikan ke device Android yang sudah USB Type-C, ataupun mungkin USB micro mungkin bisa. Ya, saya belum pernah coba, jadi saya mungkin bilang mungkin bisa. Selain itu juga untuk Apple device Lightning port tentu saja support untuk USB dongle ini. Untuk harga sendiri M12 ini dipasarkan di angka 1,8 jutaan, lebih tepatnya 1.850.000. Memang harga yang cukup premium mengingat dia hanya menggunakan single ended untuk outputnya. Jadi hanya single ended outputnya, harganya cukup premium untuk sebuah USB dongle Type C. Tapi sekali lagi kita dapat ini dari giveaway, jadi kita mau thanks berat banget. Thanks berat untuk Beyond the Music, terutama Koniko yang sudah memenangkan saya di giveaway yang mereka adakan dari Beyond the Music. Jadi mau thanks berat banget, sekali lagi thanks berat banget untuk USB Questyle M12 ini, USB dongle ini. Dan akan saya gunakan untuk daily driver saya dan mereview beberapa produk dari USB dongle kita ke depannya, yang mungkin akan semakin banyak USB dongle yang akan lewat dan akan kita review menggunakan Questyle M12 sebagai daily driver saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari M12 ini. Oke, packaging dari Questyle M12 ini simple dan minimalis banget. Dia menggunakan box berwarna hitam seperti ini, polos juga, hanya tulisan yang berwarna abu-abu. Di sini ada tulisan Questyle Audio Engineering, lalu M12 Module Hi-Fi Headphone Amplifier with DAC. Kita lihat di bagian samping-sampingnya juga kosong. Di bagian belakang ada sedikit spesifikasinya kalau kalian mau lihat. Independent SIP, bla bla bla, SS flagship, lalu 8 ohm sampai 600 ohm smart impedance adaptation, support MQA, lalu PCM 384, DSD 256, lalu 0,00003% untuk ultra low distortion dan bla bla bla. Kita akan langsung buka aja. Jadi kalau dibuka di slide seperti ini, jadi ada talinya di bagian samping seperti ini, kalian tarik, bam. Ini adalah manual booknya. Manual booknya, lalu di sini adalah kartu garansi. Kita lihat ke bagian sini. Ini adalah USB dongle-nya. Kita buka aja, singkirkan dulu. Ini adalah USB dongle-nya, very simple. Dan di dalam sini ada kabel USB Type C to Type A yang USB biasa seperti itu.
Lalu di sini ada USB-C to Type-C. Jadi diberikan dua kabel. Sangat disayangkan dia nggak memberikan kabel Lightning, karena memang kita bilang Lightning itu usernya cukup banyak. Jadi hanya diberikan C to C dan C to A serta dongle-nya sendiri. Dengan input harus USB Type-C. Minimal salah satu moncongnya Type-C. Jadi di sini diberikan dua kabel. Ya kita bilang simple banget sih untuk packagingnya. Dan di dalamnya juga ada manual serta kartu garansi. That's it. Untuk packagingnya sendiri bisa dikategorikan ya biasa aja. Untuk kelas harga yang cukup premium 1,8 jutaan USB dongle, biasanya packagingnya minimalis, tidak wow juga ya. Sesuai dengan bentuknya yang kecil, packagingnya pun tidak mungkin sebesar DAP pada umumnya. Ya cukup minimalis packagingnya, dan menurut saya biasa aja sih packagingnya. Kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas build quality dari Questyle M12 ini. Untuk build quality-nya mungkin tidak akan panjang. Build quality-nya ini sederhana banget, kalian bisa lihat di sini. Bahannya ini dari bahan aluminium berbentuk persegi panjang kotak dengan sudut yang lancip. Sudutnya ini sedikit tajam. Jadi kalau jatuh atau kepentok mungkin pasti dent sih. Bahan metalnya aluminium dengan finishing doff berwarna hitam seperti ini. Tidak ada tombol apapun, hanya jack 3,5 mm untuk output dan juga USB Type-C untuk inputnya di bagian belakang. Nah, untuk indikatornya sendiri kalian bisa lihat di sini ada lampu-lampu kecil. Di sini akan menyala. Dimana di sini hanya ada dua indikator lampu, yaitu untuk high atau low gain, dan juga ini di sini untuk decoding dari file yang kalian mainkan atau kalian putar. Jadi di sini adalah file yang kalian putar apa, nanti dia akan menyala sesuai dengan file yang kalian putar. Jadi cuma itu, tidak ada tombol-tombol, tidak ada aneh-aneh ya. That's simple. Untuk bobot sendiri, ini sangatlah ringan. Kalian bisa bandingkan dengan telapak tangan saya. Ini sangatlah kecil dan tentu saja sangat-sangat ringan. Jadinya on the go banget. Kalian mau bawa kemanapun, tidak ada masalah. Tapi hati-hati hilang, karena ini memang kecil banget. Nah, untuk kabel USB-nya sendiri, kabel USB yang cukup oke kalau menurut saya. Dan di sini braided bahan fabric gitu, keren. Dan agak sedikit kaku. Sama halnya dengan USB Type A mereka yang memiliki bahan yang mirip. Cuma ujungnya aja berbeda, mailnya aja berbeda, satunya C, satunya A. Overall untuk build quality dari Questyle M12 ini menurut saya ini salah satu build yang the best. Salah satu the best, dia menggunakan housing yang sangat solid, aluminium berwarna hitam. Selain itu bentuknya kecil, tapi sayang memang sudut-sudutnya ini sedikit tajam dan mungkin bisa dent kalau jatuh atau kepentok. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Setahu saya juga nggak ada case untuk Questyle M12 ini, setahu saya. Karena saya nggak nyari juga sih case-nya. Ya, kalaupun kepentok ya ini saya gunakan untuk daily driver saya sebenarnya. Selanjutnya kita bahas user experience dari Questyle M12 ini. Untuk user experience ini sangat-sangat simple. Ini adalah dongle yang plug and play, jadi kalian colok aja seperti ini. Kalian di sini colok aja ke output dari handphone kalian, mungkin dari smartphone kalian, dan di sini colok jack 3,5 mm dari inner monitor ataupun cans kalian, dan bisa mendengarkan suara dengan baik. Di dongle ini juga dia memiliki yang dinamakan impedance yang otomatis atau yang bisa dinamakan smart detection impedance. Jadi bisa mendeteksi apakah impedance-nya ini dari cans yang kalian gunakan itu ringan atau perlu high gain atau perlu low gain, itu dia bisa menyesuaikan sendiri secara otomatis. Selain itu, so far nggak ada masalah apapun sih menurut saya. Ya so far so good, karena memang plug and play, nggak ada masalah. Tinggal colok aja, kalian bisa dengar musiknya dengan better sound quality. Perlu kalian perhatikan bahwa Questyle M12 ini hanya mendukung Android 5.0 ke atas. Saya rasa juga itu wajar, karena memang Android kalau terlalu rendah juga beberapa aplikasi-aplikasi yang krusial itu tidak didukung juga dari Android-nya. Jadi ya saya rasa itu nggak mungkin sih, harusnya zaman now masa masih menggunakan Android 4.0 atau 5.0, harusnya sudah di atas itu semua. Ya itu menurut pendapat saya. Untuk user experience-nya so far so good, tidak ada yang aneh-aneh, everything is fine. Secara user experience ini adalah plug and play overall. Mungkin singkatnya begitu aja, plug and play, dan kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas sound quality. Sound quality dari Questyle M12 ini.
Secara sound quality dia memiliki arah suara yang netral dengan a hint of warm. Jadi ada kesan warmnya walaupun overall dia suaranya cukup netral. Untuk bassnya sendiri cukup pas, rumble-nya ini masih dapat teksturnya walaupun secara punch dan impact-nya ini agak sedikit kurang dalam menurut saya. Untuk bassnya sendiri memang bukan bass yang lambat, dia juga bukan bass yang paling cepat banget, tapi oke lah, kecepatannya masih sangat-sangat baik. Selain itu, bassnya ini bass yang cukupan. Jadi kalau di pair dengan in-ear monitor yang warm, dengan kesan bass yang cepat atau dapat, ya kita bilang teksturnya seperti dynamic driver ataupun balansan matur yang cepat akan mengimprove suara dari M12 ini dan dapat dikeluarkan potensi yang sinergi dengan dongle satu ini. Untuk bagian mid-nya dari Quistyle ini salah satu yang spesial. Dia memiliki mid yang sedikit maju dan terkesan full body serta smooth. Untuk male vokalnya dia memiliki male vokal yang berbobot dan juga artikulasinya cukup baik. Untuk female vokalnya menurut saya dia memiliki female vokal yang sedikit intens, tapi artikulasinya ini cukup jelas. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan cukupan. Dia memberikan kesan treble yang bisa dikategorikan string, pas, dan sedikit forward. Untuk treble-nya ini tidak terkesan nyemprot dan masih sangat terkontrol di M12 ini. Selain itu, dia juga menyajikan detail yang cukup baik dari bagian treble. Secara keseluruhan tonalitas dari M12 ini kami berikan skor B+ untuk tonalitasnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini. Presentasi dari dongle satu ini cukup unik. Dia memiliki presentasi yang cukup maju namun smooth. Timbernya pun yang dihasilkan dari Quistyle M12 ini bisa dikategorikan cukup natural. Kalau kita mau nitpicking, mungkin menurut saya suaranya agak sedikit kaku aja dari Quistyle M12 ini. Untuk black background-nya bisa dikategorikan hitam pekat, tidak ada static noise pada saat lagu diam sekalipun. Untuk soundstage-nya ini bisa dikategorikan cukup lega, walaupun tidak terkesan 3D banget dari Quistyle M12. Untuk detail, micro detailnya masih terhighlight dengan cukup baik dari Quistyle M12 ini. Jadi kalau kalian mencari detail, ini salah satu dongle di angka di bawah 2 jutaan lah, yang cukup menyajikan detail dengan baik. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Quistyle M12 ini. Cons yang pertama dari Quistyle M12 tentu saja dia nggak ada balance output. Itu sangat mengecewakan. Coba dia ada 2,5 balance output. Ini salah satu dongle yang bisa dikategorikan sapu jagat banget. Cons yang kedua, harganya ini tidak murah. Dia bersaing dengan banyak sekali dongle di bawah 1 jutaan ataupun di bawah 1,5 jutaan yang sudah memiliki port balance dan beberapa fitur yang menarik lainnya. Untuk pro-nya sendiri ini adalah dongle yang minimalis banget, simply plug and play. Pro yang kedua ini adalah on the go better SQ. Tentu saja ini adalah upgrade dari HP yang kalian gunakan. Jadi kalau kalian bisa colok HP pakai ini, tentunya tidak akan mengganggu karena form factor-nya ini memang kecil. Selain itu juga minimalis banget, kalian bisa bawa kemanapun tanpa memikirkan untuk melakukan pengecasan ataupun memiliki baterai tersendiri karena memang kita cukup plug and play. Kalian bisa dengarkan dimanapun dengan better SQ tentunya. Untuk value for money-nya, Quistyle M12 ini kami bilang ini adalah salah satu dongle yang fair value dan kami berikan skor B+. Kesimpulan, M12 ini adalah solusi cepat untuk kalian upgrade SQ dari HP kalian. Kita bilang aja ini tentu saja improve suara dari HP kalian. Absolutely. Namun sangat disayangkan untuk kalian yang memang cukup garis keras dengan port balance atau output balance, dia tidak ada output balance. Itu sangat disayangkan. Salah satunya juga saya. Saya sangat menyayangkan ini kenapa tidak ada output balance. Itu sangat-sangat penting sebenarnya. Tapi setahu saya juga ada upgrade dari Quistyle M12 ini, yaitu M15 yang sudah ada balance 4,4-nya kalau saya tidak salah. Jadi M12 ini sudah digantikan oleh kakaknya yaitu M15. Mungkin nggak digantikan juga sih, tapi ada upgrade-nya lagi yang bisa kalian pilih. Tentu saja harganya lebih mahal yaitu M15 dan sudah ada jack balance 4,4-nya. Ini coba ada balance gitu 25 aja. Sudah cakep banget sih kalau menurut saya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar M12 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!